Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Margareta Kofi. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas B semester 5 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membacakan hasil review buku ke-8 mata kuliah Gerakan Sosial dengan judul Kekuatan dan Protes Grup Negara Marginal dan Lembaga-lembaga Lainnya. Bagian pertama tentang teori kekuatan protestor. Lebih dramatis dalam rezim otoritarian, serangkaian ledakan dramatis protes musim semi Arab menarik perhatian para analis. Metafora gempa bumi, bom atau ledakan berlimpah. Dalam mempertahankan diri sendiri dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi menyebar ke seluruh kota dan negara. Pemberontakan ini membawa dampak dan dalam waktu yang sangat singkat. Keruntuhan yang cepat dari rezim yang selama beberapa dekade tak tergoyahkan di Tunisia, Mesir, dan Libya. Meskipun mobilisasi kerakyatan berbasis luas sulit dicapai karena itu membutuhkan jembatan dalam kepentingan yang berbeda pula. Arab musim semi berhasil mendorong mobilisasi populer berbasis luas seperti itu membawa beberapa dampak dan membawa beragam kelompok. Beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari beberapa kelompok yang bervariasi dalam konstituen peserta di berbagai negara. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat bersatu dalam protes dan menuntut berakhirnya rezim. Sejauh mana protes itu spontan dengan orang-orang yang telah datang bersama-sama dalam konser menggunakan frasa Hannah Arendt atau diorganisir oleh kepemimpinan telah banyak diperdebatkan. Tidak ada satu organisasi pun yang mengklaim kepemimpinan untuk masing-masing dan setiap peristiwa pemberontakan massal di Tunisia, Mesir, dan Libya, dan orang-orang di jalanan banyak menggunakan ponsel dan media sosial untuk berkomunikasi dan berjejaring. Beberapa sarjana telah menekan spontanitas dan mobilisasi akar rumput. Sarjana lain pun telah membahas institusi mesolevel yang mendasari pemberontakan, termasuk gerakan pemuda di ketiga negara, dan dipelajari organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Serikat Pekerja seperti UGTT di Tunisia. Makna dan master frame reklamasi. Pembingkaian inilah yang membuat banyak orang beralih dari balkon ke berdikade, dan analisis tentang protes musim semi Arab bertumpu pada perspektif yang menekankan bingkai, makna, dan emosi. Dengan mengambil hati saran Kurzman, tidak hanya untuk mengenali faktor struktural jangka panjang, tetapi juga untuk mencoba memahami pengalaman hidup dari pemberontakan. Contoh kerangka dari analisis adalah mencerca diktator sebagai tiran dan pencuri memobilisasi bendera dengan cara baru dan yang tak terduga. Bagian kedua, memahami strik dalam abad ke-21, perspektif Amerika Serikat. Tradisi teoritis. Pemogokan bervariasi di seluruh negara dan konteks nasional, dan juga teori pemogokan telah mencerminkan kondisi yang berbeda dari perkembangan historis dalam pekerjaan yang berhubungan dengan lembaga pemerintahannya. Reaksi ini menimbulkan sebuah rezim hukum, represi peradilan pada tahun 1992 sampai tahun 1994. Untuk beberapa dekade terakhir,
Pengadilan Federal berulang kali menjatuhkan hak pekerja untuk berorganisasi dan bertindak secara kolektif sebagai pelanggaran hak milik dan kombinasi untuk menahan berdagang. Sementara itu, negara memiliki sedikit kapasitas administratif untuk mengatur tenaga kerja yang sering dijadikan sebagai hak yang berwenang menanggapi protes dengan bersenjata atau polisi dan tentara. Seperti yang dilaporkan Lipot pada tahun 2009 di Amerika Serikat antara lain pada tahun 1877 dan tahun 1947, lebih dari 1.000 terkait pemogokan kematian tercatat di seluruh industri di sebagian besar negara. Di negara-negara industri Eropa, serikat pekerja yang baru lahir di tempat aliansi dengan Partai Sosial Demokrat atau buruh seputar tuntutan kewarganegaraan. Di Amerika Serikat pun, permusuhan pemerintahan federal menyebabkan doktrin serikat buruh ekonomi sukarela pada tahun 1991. Yang berikut teori pemogokan 1, model ekonomi. Fokus pada tempat kerja menyebabkan munculnya pandangan alternatif pemogokan di awal abad ke-20 untuk reformis seperti John R. Commons dan lainnya yang mendirikan disiplin IR di Amerika yang bergagasan dalam mendasari Undang-Undang Hubungan Pemburuhan Nasional. Itu pada tahun 1935. Dewan Hubungan Tenaga Kerja telah menetapkan aturan untuk negosiasi, tetapi tidak melakukan intervensi untuk memastikan penyelesaiannya. Yang berikut teori pemogokan kedua tentang kritik institusionalis. Setelah gerakan sosial tahun 1960-an, kritikus kiri baru mulai mempertanyakan orientasi teori pemogokan tradisional. Alih-alih merayakannya dengan damai, meskipun perselisihan pemburuan, dan mereka berpendapat bahwa kelembagaan yang telah menyebabkan kooptasi serikat pekerja dan menjinakkan pemogokan. Yang berikut terakhir tentang teori pasca pemogokan, analisis gerakan sosial. Pada akhir abad ke-20, keanggotaan serikat sektor swasta di Amerika Serikat telah jatuh di bawah 10% dari pekerja yang dipekerjakan. Sementara itu, beberapa mobilisasi alternatif mulai bermunculan di kalangan kelompok pekerja yang terpinggirkan yang sebelumnya tidak diorganisir oleh serikat pekerja atau ditolak hak tawar-menawar kolektif di bawah hukum seperti pekerja imigran, buruh harian, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Seperti upaya yang seringkali dilakukan harus diorganisir jauh dari tempat kerja, seperti dalam organisasi nirlaba, pusat pekerja yang berbasis di komunitas etnis, koalisi serikat pekerja dengan gereja atau kelompok minoritas dan perempuan, serta kampanye korporasi yang ditujukan untuk konsumsi publik. Meninggalkan taktik pemogokan tradisional, strategi alt-labor ini sering gagal di luar kerangka NLRA, meskipun mereka tidak mengabaikan hukum sebagai sesuatu yang utuh. Sebaliknya, kampanye sering menargetkan pemerintahan lokal dan negara bagian dalam mencari penegakan pengadilan atas tuntutan pembayaran kembali untuk pelanggaran upah dan jam atau bagian dari undang-undang upah layak dan reformasi legislatif atau peraturan negara bagian lainnya. Karena minat dalam pemogokan dan perselisihan pemburuan jatuh di antara para ekonomi dan hukum sarjana,
Studi gerakan buruh menikmati kelahiran kembali dalam sosiologi. Berangkat dari paradigma ekonomi dan institusionalis, peneliti semakin menarik dari teori gerakan sosial yang dikembangkan di luar bidang hubungan kerja. Konsep seperti itu sangat mempengaruhi penelitian sosiologis pada pemogokan. Para sarjana telah menggunakan perspektif mobilisasi sumber daya untuk dipelajari dalam kondisi di mana serikat pekerja berusaha untuk memobilisasi eksternal sekutu sebagai sumber daya selama pemogokan. Terkait dengan hal ini, aliran penelitian yang berfokus pada bagaimana pemogokan mengembangkan dan mengandalkan protes identitas kolektif. Para peneliti telah menelusuri proses kolektif pembentukan identitas dengan menyelidiki pemogokan sebagai gelombang protes. Terima kasih.